Oke, di sini aku Robi mau bercerita sedikit tentang pengalaman perjalanan selama menggoes 4 hari bersepeda di Danau Toba bersama Abdi Suma. Cerita awalnya iseng-iseng kan buat story di WA, terus ada yang respon. Nah, yang respon tuh Abdi Suma. Jadi perjalanan ini bermula dari story WA Robi yang saya lihat beberapa hari sebelum kami berangkat. Di situ dia mengajak untuk memiliki ide sebuah perjalanan menggunakan sepeda untuk berkeliling Danau Toba, dan di situ pun saya tertarik untuk mengikuti beliau. Singkat cerita, diskusi dan bertemu dengan Abdi, terus mempersiapkan persiapan mulai dari sepeda, tas, tenda, matras, kompor, dan perjalanan selama 4 hari di jalan. Untuk biaya kami persiapkan dulu dari rumah. 1 atau 2 hari setelah saya merespon story tersebut, akhirnya kami berangkat untuk menuntaskannya dengan menyiapkan segala peralatan tempur yang seadanya. Kami pun berangkat dengan nekat. Di hari pertama ini kita mulai goes pagi, kita dari Medan sampai Kabanjahe. Nah, sampai Kabanjahe itu kita gelar tenda lah, pagi di pinggir jalan tuh gelar tenda. Malamnya Akhirnya kami tiba di sebuah lapangan, bukan lapangan sih, yang tepatnya sebuah lokasi yang mungkin tepat untuk mendirikan tenda. Dan pada saat mendirikan tenda mungkin terasa aneh untuk orang-orang sekitar, karena ngapain orang mendirikan tenda malam-malam di situ. Akhirnya lihat seperti dicurigai, tapi itu bukan masalah yang besar, karena masalah terbesar adalah kami makan nasi petualangan. paginya kita lanjut lagi goes. Sebelumnya kita kan deket Pertamina tuh, jadi kita sikat gigi dulu di Pertamina, terus paginya goes. Nah, di jalan tuh banyak, pagi-pagi kan di Brastagi itu Kabanjahe banyak perkebunan, jadi pagi-pagi tuh banyak orang-orang lalu lalang ke kebun, ya ngeliat kami goes lah berdua pagi, dan ya say hello lah kepada kami semua itu. Setelah melewati malam yang panjang, akhirnya pagi pun datang dan kami pun melanjutkan perjalanan menuju air terjun Sipiso-Piso. Nah, di sini nih di pertengahan jalan siang hari sepeda Abdi ada kendala, jadi tuh bannya mepet. Karena sepeda yang saya bawa adalah sepeda jenis fiksi, jadi sepeda saya memiliki banyak kendala karena kurangnya persiapan, termasuk peralatan untuk memperbaiki sepeda sangat kurang, jadi sepeda memiliki banyak kendala. Nah, destinasi selanjutnya setelah dari Kabanjahe, kami rencananya mau ke air terjun Sipiso kan. Sampai Merek ada tulisan Bukit Sipiso-Piso. Aku kira dan Abdi air terjun Sipiso-Piso itu di balik Bukit Sipiso-Piso, dan tanpa pikir panjang kami langsung naik lah ke Bukit Sipiso-Piso itu. Dan setibanya kami di Simpang Merek, hal yang sangat melucukan adalah kami salah tujuan. Yang awalnya tadi kami ingin pergi ke Sipiso dan menginap di bukit di sebelahnya, yaitu Bukit Gajah Bobo, tapi kami malah salah menuju tempat tersebut. Kami malah menaiki Bukit Sipiso-Piso yang merupakan bukit nama lain dari Bukit Gundul. Jadi kami naik Bukit Sipiso-Piso itu kan jalannya tidak rata dan banyak batu. Jadi kami berdua menuntun sepeda kami dari bawah Bukit Sipiso sampai Bukit Sipiso selama kurang lebih 3-4 jam lah kami dorong sepeda itu sampai puncaknya. Dan sampai puncaknya itu kami sampai jam 7. Langsung kami sampai di jalan itu masih kepikiran, wah Sabi ini
langsung lihat air terjun Sepisu-Pisu lah. Rupanya udah sampai puncak, baru teringat Abdi ini cuman bukit Sepisu-Pisu, dan ternyata air terjun Sepisu-Pisu itu bukan berada di sebelah bukit Sepisu, melainkan di jalan yang berbeda di sebelah sana, dan kami itu salah dan terlanjur sudah sampai maghrib di atas. Ya udah kami putuskan untuk pasang tenda di situ, dan paginya kami baru mau lanjutkan ke air terjun Sepisu-Pisu. Sebelumnya saya sudah pernah ke sana, namun karena sebelumnya saya melalui perjalanan malam dan ini perjalanannya sore, jadi saya lupa sedikit jalan tersebut. Dan disitulah bodohnya kenapa kami tidak mau bertanya kepada orang-orang tujuan kami yang akan kami tuju. Nah, malamnya hujan dan kami hanya berdua di puncak, sedangkan kata penjaga di bawah tadi ada 2 orang lagi di atas. Rupanya cuma kami berdua, dan sampai pagi kami masih berdua juga. Seperti bukit-bukit pada umumnya, bukit itu memiliki pos yang dijaga oleh 2 orang di bawahnya, dan situ kami mulai bertanya apakah ada orang di atas, dan ternyata dijawab ada sekitar 2 orang di atas yang menginap. Jadi tanpa pikir panjang kami pun naik ke atas bukit tersebut. Setelah melewati perjalanan yang sangat melelahkan menuntun sepeda sampai ke atas sini, akhirnya kami pun sampai dan mendirikan tenda, lalu bersiap-siap karena cuaca sedang tidak bagus dan sepertinya akan turun hujan. Setelah bersiap-siap dan sekitar jam 7 malam hujan pun turun, dan ternyata di atas tidak ada orang sama sekali dan hanya ada kami berdua di situ. Kondisi hujan dan kami tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiam diri di tenda, berharap pagi cepat datang. Paginya itu kami sangat cerah, ada ya dibilang awan menggantung lah di puncak Bukit Gundul itu. Jadi paginya ngopi, bermain-main sebentar buat sarapan, terus agak lama kemudian kami turun, kemudian langsung ke air terjun Sepisu-Pisunya. Pagi hari kami menikmati suasana pagi sebentar, berfoto-foto ria, lalu kami turun dan melanjutkan perjalanan ke air terjun Sepisu-Pisu dan destinasi-destinasi di sekitar bukit tersebut. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju kemana ya? Merek. Menuju ke Merek lagi. Oh iya. Menuju ke 3 aras. yang rencana. Kat. Jadi turun dari bukit Sepisu itu atau Bukit Gundul, kan jalanannya itu mungkin sangat landai lah untuk dituruni sepeda. Jadi 2 kali terjatuh dari sepeda karena melihat jalan yang asik untuk dituruni sepeda, dan akhirnya jatuh 2 kali dan tidak jerah. Untungnya tidak ada yang cedera, paling cedera sedikit, dan sepeda masih bisa berjalan. Dari air terjun Sepisu-Pisu itu kami ya menikmati pemandangan Danau Toba lah yang ada dari sekitar pinggir Danau Toba itu. Kemudian kami destinasinya rencananya mau lewat Simarjarunjung. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju Bukit Simarjarunjung yang terletak cukup jauh jika ditempuh melalui dengan sepeda ini. Karena kondisi pun sudah sore, jadi kami pun langsung langsung jalan dan menuju ke tujuan berikutnya. Tapi karena kondisi alam tidak memungkinkan, kami tidak sampai pada Bukit Simarjarunjung, tapi kita sampai di Tigaras ya. Sampai di Tigaras dan kondisi hujan
pada saat itu dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya kami memutuskan untuk menginap di situ semalam. Akhirnya kami mencari sebuah penginapan atau tempat untuk mendirikan tenda. Karena tidak ada menemukan lokasi untuk mendirikan tenda, akhirnya kami memutuskan untuk menginap di masjid di daerah tersebut. Namun lain seperti yang kami harapkan, ternyata kami tidak diizinkan untuk menginap di masjid tersebut, dan akhirnya kami dialihkan ke sebuah rumah makan untuk menginap. Dan akhirnya kami pun pergi ke situ untuk menginap sampai menunggu besok. Kemudian kami mengunjungi masjid, rencananya ingin menginap di masjid dan meminta izin untuk menginap ke masjid kan. Ternyata nggak tahu kenapa kami ditolak untuk tidur di masjid dan untuk disarankan tidur di tempat lain. Mungkin karena kemarin itu aku masih gondrong ya rambutku, mungkin takut kriminal, takut mencuri sound system ya. Kami menginap di rumah makan, yang rumah makan salah satunya rumah makan Pak Nasution. Nah di situ kami menginap. Dan setelah pagi datang, akhirnya kami mengganti tujuan kami yang awalnya ingin ke sini, akhirnya ke situ. Akhirnya kami tiba di Perapat, Danau Toba yang terkenal di kalangan awam pada umumnya. Lalu kami menikmati senja, berenang. Dari Simpang Tigaras kami melanjutkan ke Simpang 2, yaitu daerah Siantar, Simpang 2. Terus kami lanjut ke Perapat sampai sore hari. Sore hari kami sampai di Perapat, kami langsung ingin rasanya berenang untuk menyemburkan badan. Ini udah 3 hari nggak mandi, dan akhirnya kami mandi juga di Danau Toba. Sampainya di sana kami langsung mencari tempat pemandian karena sudah beberapa hari tidak mandi dan putus asa lengket. Akhirnya kami memutuskan untuk mencari pemandian di sana. Dan setelah berenang, kami putuskan untuk mencari pernak-pernik lah yang ada di sekitar Danau Toba, cari oleh-oleh buat tangan. Kemudian sore itu juga kami lanjut pulang ke ingin sih langsung pulang ke rumah ke Siantar. Setelah itu karena cuaca sudah mulai gelap dan malam, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke dengan perjalanan malam. Dan sampai Siantar rencananya ingin membeli roti ganda, dan ternyata udah malam tokonya tutup, jadi tidak ada oleh-oleh. Dan kami goes malam sampai rumah, goes dari Siantar sampai rumah itu malam hari, dan akhirnya kami sampai ke rumah juga dengan selamat, dengan bergoes sepeda. Jadi mungkin bakal ada lagi goes sepeda jilid 2 dengan persiapan lebih matang dan sepeda yang lebih matang. Ya, kalau diberi kesempatan, saya ingin tempat yang lebih jauh dan lebih menantang dari yang sebelumnya, tapi juga dengan persiapan yang lebih matang dan perlengkapan yang lebih lengkap dari sebelumnya. Pesannya untuk dari perjalanan ini adalah sebaiknya kita menyiapkan perlengkapan dan peralatan tempur kita semaksimal mungkin sebelum melakukan perjalanan, karena kondisi tak terduga selalu menanti kita di luar sana. Bukan seberapa mahal sepedamu yang kau bawa, tapi seberapa besar niatmu untuk membawa sepeda itu kemana saja. Sekian cerita sedikit kami bersepeda selama 4 hari dari Medan, Danau Toba, dan menuju 50. Itulah perjalanan kami selama 4 hari. Mungkin teman-teman yang punya cerita seru bisa komen-komen di bawah, dan jika punya ada pertanyaan-pertanyaan tuh guys,
di Danau Toba, silakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.